Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silakan Budi. Benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari teks eksposisi mengenai materi mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi, dan melengkapi tesis dan argumen dalam teks eksposisi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silakan Budi. Benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari teks eksposisi mengenai materi mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi, dan melengkapi tesis dan argumen dalam teks eksposisi. Pada pertemuan hari ini kita akan pelajari KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan KD 4.4 mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Baiklah anak-anak, silakan kalian perhatikan materi yang akan Bapak tampilkan di depan. Silakan kalian baca dan cermati bersama. Silakan kalian perhatikan materi yang sudah Bapak tampilkan. Caca, boleh minta bantuannya untuk membacakan materi yang sudah Bapak tampilkan? Ya, terima kasih Caca atas bantuannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Adakah yang bisa membantu Bapak untuk membacakan materi yang sudah Bapak tampilkan? Ya, silakan Sawah. Ya, terima kasih atas bantuannya. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis penulis atau disebut juga bagian pembuka. Selanjutnya yang kedua adalah argumentasi. Pengertian argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai reiteration adalah bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang sedang dibahas. Sekarang silakan kalian baca dengan seksama dan kalian cermati contoh dari teks eksposisi yang sudah Bapak tampilkan di depan. Mari kita tentukan struktur teks eksposisi yang dari contoh yang sudah Bapak tampilkan. Yang pertama adalah tesis. Tesis dalam teks eksposisi yang sudah Bapak tampilkan tadi adalah kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang, banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. Yang kedua adalah argumentasi. Silakan Randy bantu Bapak untuk membacakan bagian argumentasi yang sudah Bapak tampilkan. Ya, bagus sekali Randy, terima kasih atas bantuannya. Kepada anak-anak yang lain, apakah jawaban kalian sama dengan apa yang Bapak tampilkan di depan? Bagus sekali jika jawaban kalian sudah sama, artinya kalian sudah mengerti dan memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Struktur penegasan ulang terdapat pada teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang sudah Bapak tampilkan tadi adalah terdapat pada paragraf terakhir, yaitu kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi secara berkelompok. Silakan kalian berhitung dari angka 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, untuk kelompok 1 yang mendapat nomor urut 1 akan menjadi kelompok 1, silakan duduk di sebelah kanan. Yang mendapat nomor urut 2 akan menjadi kelompok 2, silakan duduk di tengah. Dan yang mendapat nomor 3 akan menjadi kelompok 3 dan silakan duduk sebelah kiri. Silahkan kalian buka buku paket kalian, halaman 72. Kalian perhatikan teks yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok struktur teks eksposisi yang terdapat dalam
teks yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Pada kelompok 1, apakah mengalami masalah dalam menentukan struktur teks eksposisi? Baiklah, jika tidak ada, bagaimana kelompok 2? Apakah mengalami masalah? Ya, yang pertama kalian harus menentukan tesisnya atau pernyataan pendapat, lalu selanjutnya kalian harus menentukan argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Nomor 3, oh bagus sekali jika kalian sudah hampir selesai menentukan struktur teks eksposisinya. Baiklah anak-anak, kalian sudah selesai semua? Kelompok manakah yang ingin maju duluan? Ya, silakan kelompok 2 maju. Baiklah, kepada kelompok lain apakah ada yang ingin menyanggah atau menanggapi? Baiklah, silakan kelompok 1 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 1 bertanya, mengapa kalian menentukan paragraf kedua sampai ke 6 itu merupakan bagian argumentasi? Baiklah, itu tadi ada jawaban dari kelompok 2 kepada kelompok 1, bahwa struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan ulang pendapat atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumentasi yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Baiklah, berdasarkan pernyataan tersebut, kelompok 2 menyatakan bahwa paragraf kedua sampai ke 6 dalam teks eksposisi tersebut merupakan bagian argumentasi. Baiklah, selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, terima kasih kelompok 1. Pada kelompok lain apakah ada yang menyanggah atau menanggapi? Tidak ada. Baiklah, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, terima kasih pada kelompok 3. Kepada kelompok lain apakah ada yang ingin menyanggah atau menanggapi? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Rani. Ya, Bapak rasa apa yang disampaikan Saudara Rani sudah mewakili simpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Pada yang lain apakah ada yang masih ingin tanyakan? Tidak ada? Baiklah, jika begitu kita akhiri pertemuan pada hari ini, dan sebentar lagi akan masuk waktu istirahat. Bapak akan memberikan pekerjaan rumah pada kalian. Silahkan kalian menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Silahkan kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.